punggungnya nyeri, peluh membasahi. Demi mimpi sederhana di Isfahan. Sementara di istana megah, Hania terpenjara kemewahan yang menghimpit jiwa. Satu gadis kaya terbuang, satu TKI miskin menyelamatkan. Dua dunia berbeda bertemu di jalanan, tapi bisakah cinta tumbuh dari dua kasta yang terpisah jauh itu? Di jantung kota Isfahan, Iran, yang kaya akan sejarah dan arsitektur menakjubkan, matahari perlahan merosot, melukis langit dengan gradasi jingga, merah, dan ungu. Siluet kubah-kubah masjid dan menara-menara kuno membias dalam cahaya senja yang memudar, menciptakan pemandangan layaknya lukisan hidup. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan kisah-kisah sederhana dari para pekerja keras yang menggerakkan roda kehidupan kota. Salah satunya adalah Roni, seorang pemuda Indonesia yang telah menjadikan Isfahan sebagai rumah keduanya selama 5 tahun terakhir. Roni, dengan usianya yang menginjak 27 tahun, bukanlah seorang pelancong yang menikmati keindahan Plaza Nexa Jahan atau Jembatan Kaju Hari-Herinia, dihabiskan di sebuah pabrik kuli panggul yang terletak di pinggiran kota. Tempat keringat dan tenaga menjadi modal utama. Dari subuh hingga matahari terbenam, punggungnya menjadi tumpuan karang-karang besar berisi bahan bangunan atau barang-barang logistik. Debu selalu melekat di pakaian kerjanya yang lusuh, dan jemarinya yang kapalan menjadi saksi bisu dari kerja keras yang tiada henti. Gajinya tidak besar, hanya cukup untuk makan sehari-hari, membayar sewa kamar sempit yang ia tinggali bersama 2 rekan senegaranya, dan menyisihkan sedikit untuk dikirimkan kepada ibunya di kampung halaman. Meskipun hidupnya jauh dari kata mewah, Roni memiliki kekayaan yang tak ternilai. Hati yang tulus. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat rajin, tak pernah sekalipun ia terlambat masuk kerja. Bahkan seringkali datang lebih awal untuk membantu membersihkan area pabrik. Kejujurannya pun tak perlu diragukan. Pernah suatu ketika, ia menemukan dompet tebal milik salah seorang mandor yang terjatuh. Tanpa berpikir panjang, Roni mengembalikannya. Padahal, isi dompet itu bisa saja mencukupi kebutuhannya selama berbulan-bulan. Mandor itu terheran-heran, kemudian menanyakan mengapa Roni tidak tergoda untuk mengambilnya. Dengan senyum lugu Roni menjawab, "Bukan rezeki saya, Tuan. Mengambil yang bukan hak kita hanya akan membawa petaka di kemudian hari." Jawaban itu membuat mandor tersebut sangat terkesan. Dan sejak saat itu, kepercayaan orang-orang di pabrik terhadap Roni semakin meningkat. Selain rajin dan jujur, Roni juga sangat suka membantu orang lain. Jika ada rekan kerja yang sakit atau kesulitan, ia selalu menjadi yang pertama menawarkan bantuan. Entah itu membantu menyelesaikan pekerjaan mereka, membelikan makanan, atau sekadar menjadi pendengar yang baik. Raut wajahnya selalu memancarkan ketenangan, meski beban hidup yang ditanggungnya tak ringan. Ia memiliki filosofi hidup sederhana. Selama masih bisa bernapas dan berbuat baik, berarti hidupnya masih memiliki makna. Di sore hari yang sejuk itu, setelah jam kerja usai, Roni berjalan kaki kembali ke kontrakannya. Kakinya terasa pegal, punggungnya nyeri, namun langkahnya tetap ringan. Ia menyusuri jalanan sempit yang dipenuhi toko-toko kecil dan hiruk-pikuk penduduk lokal. Aroma rempah-rempah dari kedai makanan berbaur dengan wangi teh yang disajikan di warung-warung kopi, menciptakan harmoni aroma yang khas Isfahan. Roni sesekali tersenyum ramah kepada pedagang yang dikenalnya, membalas sapaan dengan bahasa Farsi, seadanya yang ia pelajari selama di sana. Ia sudah cukup mahir berkomunikasi untuk kebutuhan sehari-hari. Kontrakannya terletak di sebuah gang kecil, agak jauh dari pusat kota. Bangunannya tua, berdinding bata merah, yang mulai usang, dan jendelanya berteralis besi yang berkarat. Kamarnya, yang hanya seluas 2x2 meter, berisi 2 ranjang susun, dan sebuah lemari kain kumal, tempat mereka menyimpan sedikit pakaian. Tidak ada pendingin ruangan, hanya kipas angin tua yang berputar lesu di langit-langit. Malam hari, mereka tidur beralaskan tikar tipis, dengan bantal seadanya.
Namun, bagi Roni, tempat ini adalah surga. Di sini, ia bisa beristirahat, berbagi cerita dengan teman-temannya, dan merasakan kehangatan persaudaraan sesama perantau. Sesampainya di kontrakan, Roni mendapati Amir dan Yusuf, dua teman sekamarnya. Sudah lebih dulu tiba dan sedang menyiapkan makan malam. Aroma nasi hangat dan masakan sederhana langsung menyambutnya. "Assalamualaikum bro," sapa Amir, sambil menunjuk ke arah wastafel. "Giliranmu mencuci tangan, lalu kita makan." Roni tersenyum. "Waalaikumsalam." "Siap, komandan." Ia menyahut riang. Kehangatan seperti inilah yang membuatnya merasa betah, meski jauh dari keluarga. Mereka adalah keluarga kedua baginya di tanah rantau ini. Makan malam mereka selalu sederhana. Nasi putih, telur dadar, kadang-kadang tempe, atau tahu yang mereka masak sendiri, dan sayur seadanya. Namun, kebersamaan di meja makan itulah yang membuat hidangan terasa istimewa. Mereka berbagi cerita tentang hari yang melelahkan, keluh kesah tentang pekerjaan, dan mimpi-mimpi kecil yang mereka simpan dalam hati. Roni bercerita tentang insiden mandor kehilangan dompet, dan teman-temannya mengangguk-angguk kagum. "Kau memang lurus, Roni," kata Yusuf, sambil menyendokkan nasi. "Tidak banyak orang yang seperti itu di zaman sekarang." Roni hanya tersenyum tipis. "Itu sudah kewajiban kita, Yusuf. Rezeki tidak akan kemana kan?" Setelah makan, mereka bergantian membersihkan diri di kamar mandi sederhana yang terletak di luar kamar mereka. Air dingin yang menyegarkan tubuhnya setelah seharian bekerja keras. Malam itu, Roni tidak langsung tidur. Ia duduk di pinggir ranjang, mengeluarkan sebuah buku usang dari bawah bantalnya. Buku itu adalah kumpulan dongeng-dongeng rakyat Indonesia yang ia bawa dari kampung. Membacanya adalah salah satu caranya untuk tetap terhubung dengan tanah air, mengingat kembali masa kecilnya, dan menenangkan pikirannya dari hiruk-pikuk kehidupan di Isfahan. Sinar rembulan menembus celah jendela, menerangi sebagian halaman buku. Roni membaca perlahan, meresapi setiap kata. Ia merindukan ibunya, adiknya, dan kampung halamannya yang asri. 5 tahun di perantauan telah mengajarkannya banyak hal. Ia belajar mandiri, bersabar, dan menghargai setiap keping rezeki. Mimpinya sederhana, mengumpulkan cukup uang untuk membangun rumah kecil untuk ibunya, membuka usaha warung kopi di desanya, dan tidak lagi bekerja sebagai kuli panggul. Ia ingin melihat ibunya hidup nyaman di masa tuanya, tanpa harus khawatir tentang biaya hidup. Namun, Roni juga menyadari bahwa jalan menuju mimpinya masih panjang dan terjal. Ia tahu bahwa ia harus bekerja lebih keras lagi, menabung lebih banyak lagi. Kadangkala, rasa putus asa itu muncul, membisikkan pertanyaan tentang apakah semua pengorbanannya akan terbayar. Namun, ia selalu membuang jauh-jauh pikiran itu. Ia percaya pada takdir, pada kekuatan doa, dan pada kebaikan yang akan selalu berbalas kebaikan. Sesaat sebelum matanya terpejam, Roni memandang lenggit-lenggit kamarnya yang kusam. Ia membayangkan rumah kecil yang akan ia bangun, aroma kopi yang memenuhi warungnya, dan senyum bahagia ibunya. Ia tahu, mimpi itu akan memberinya kekuatan untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Sekeras apapun tantangan yang menanti di kota kuno Isfahan, ia memejamkan mata, membiarkan kelelahan memeluknya, sembari menyimpan harapan yang tak pernah padam di dalam lubuk hatinya. Di balik kesederhanaan hidupnya, Roni adalah sosok yang kaya, bukan dengan harta, melainkan dengan integritas, empati, dan keyakinan akan kebaikan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi kompasnya dalam perjalanan hidup yang akan mempertemukannya dengan takdir yang tak terduga. Jauh di pusat kota Isfahan, di balik tembok tinggi dan gerbang besi tempa yang menjulang, berdiri sebuah mansion megah yang tampak seperti istana modern. Arsitekturnya memadukan gaya tradisional Persia dengan sentuhan minimalis kontemporer, menampilkan fasad marmer putih yang berkilauan di bawah terik matahari, dilengkapi dengan jendela-jendela besar berbingkai emas.
Ini adalah kediaman keluarga Al-Razi, salah satu konglomerat properti paling berpengaruh di Timur Tengah, dan juga tempat di mana Hania menghabiskan seluruh 23 tahun hidupnya. Hania Al-Razi, putri tunggal dari Jamal Al-Razi, adalah definisi dari kemewahan yang tak terbatas. Sejak ia membuka mata di dunia ini, ia dikelilingi oleh pelayan yang siap sedia memenuhi setiap keinginannya. Lemari pakaian yang berisi koleksi desainer terkemuka dunia, dan fasilitas serba ada yang bahkan sulit diimpikan oleh orang biasa. Kamar tidurnya seluas apartemen kecil, dengan tempat tidur berkanopi sutra, perabotan antik yang diimpor dari Eropa, dan balkon pribadi yang menghadap taman luas nan asri, lengkap dengan kolam renang berukuran olimpiade. Ia memiliki mobil mewah, pribadi, supir pribadi, bahkan seorang pelatih kebugaran yang datang ke rumah setiap pagi. Namun, di balik semua kemilau emas itu, Hania merasa sesak. Mansion megah ini terasa seperti kandang emas, memenjarakan jiwa dan kebebasannya. Sejak kecil, hidupnya telah diatur dengan presisi yang mengerikan. Pendidikan terbaik, les privat dari guru-guru ternama, hingga kurikulum yang ketat untuk mempersiapkannya menjadi penerus bisnis keluarga. Ia tidak diizinkan memilih teman, tidak diizinkan mengejar hobi yang tidak relevan dengan bisnis, dan yang paling menyesakan, ia tidak diizinkan untuk memiliki impiannya sendiri. Ibunya, Laila Al-Razi, adalah sosok yang anggun namun keras. Baginya, martabat keluarga dan kesuksesan bisnis adalah segalanya. Ia selalu menekankan pentingnya penampilan sempurna, etika sosial yang tanpa celah, dan kepatuhan mutlak terhadap tradisi keluarga. Hania, seringkali ibunya berkata dengan nada tegas namun lembut, "Kau adalah permata keluarga Al-Razi. Setiap tindakanmu mencerminkan nama besar kita. Jangan pernah lupakan itu." Ayahnya, Jamal Al-Razi, adalah pria yang karismatik dan sangat berkuasa. Ia mencintai Hania, itu pasti. Namun, cintanya terwujud dalam bentuk kontrol yang absolut. Ia percaya bahwa semua keputusannya adalah yang terbaik untuk Hania, untuk masa depan putrinya, dan untuk kelangsungan dinasti bisnis mereka. Baginya, Hania adalah aset berharga yang harus dibentuk sesuai cetakan sempurna agar dapat mengelola kerajaan properti yang telah ia bangun dengan susah payah. "Kita telah merencanakan yang terbaik untukmu, Nak," kata ayahnya suatu kali. "Kau akan menikah dengan putra keluarga Al-Ghazali, sebuah aliansi yang akan mengukuhkan posisi kita di pasar global. Ini adalah takdirmu." Pernyataan itu menghantam Hania seperti badai. Ia bahkan belum genap 23 tahun, dan masa depannya telah digariskan dengan tinta permanen. Putra keluarga Al-Ghazali, yang bernama Farhad, adalah pria berumur 30 tahun, angkuh, dan ambisius. Hania mengenalnya sebatas pertemuan formal di acara-acara sosial, dan setiap kali ia berinteraksi dengannya, ia merasa jiwanya tercekik. Farhad tidak tertarik pada dirinya sebagai individu, melainkan pada statusnya sebagai putri Al-Razi dan aset yang akan ia dapatkan. Melalui pernikahan ini, Hania sebenarnya memiliki impian yang sederhana. Ia ingin menjadi seorang arsitek lanskap. Ia mencintai alam, keindahan bunga, dan harmoni antara bangunan dan lingkungan. Ia sering menghabiskan waktunya di perpustakaan besar rumahnya, membaca buku-buku tentang botani dan desain taman. Diam-diam, ia juga belajar menggambar sketsa-sketsa taman impiannya. Namun, setiap kali ia mencoba menyampaikan passionnya ini kepada orang tuanya, ia selalu dihadapkan pada penolakan keras. "Arsitek lanskap? Apa itu bisa menguntungkan bisnis properti kita? Kau akan menjadi penerus, Hania, bukan tukang kebun." Hardik, ayahnya, suatu kali membuat Hania patah hati. Tekanan demi tekanan terus menumpuk. Pesta pertunangan semakin dekat. Persiapan hilegilon dilakukan. Hania merasa jiwanya terbelah. Di satu sisi, ia ingin membangkang, berteriak dan melarikan diri. Di sisi lain, ia terlalu takut untuk menghadapi murka orang tuanya dan kehilangan segalanya. Ia tidak punya tempat untuk pergi,
Tidak punya teman yang bisa ia percaya. Seluruh hidupnya diatur sedemikian rupa, sehingga ia benar-benar bergantung pada kekayaan dan perlindungan keluarganya. Suatu malam, setelah perdebatan sengit dengan ayahnya mengenai detail perjanjian pranikah, Hania mengurung diri di kamarnya. Air mata membanjiri pipinya. Ia merasa sangat kesepian, terasing di tengah kemewahan yang melimpah ruah. Ia memandang lengget-lengget kamarnya yang dihiasi lukisan tangan. Terasa seperti lengget-lengget penjara. Ia memikirkan tentang kebebasan, tentang pilihan, tentang hidup yang bisa ia jalani sesuai keinginannya sendiri. Pagi itu, Hania terbangun dengan tekad bulat. Ia tidak bisa lagi hidup seperti ini. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari sangkar emasnya. Walaupun ia tidak tahu ke mana ia harus pergi. Ia diam-diam mengemas beberapa pakaian sederhana, menyimpan sedikit perhiasan yang bisa ia jual untuk bertahan hidup sementara, dan memasukkan paspor serta dokumen penting lainnya ke dalam tas kecil. Ia menunggu hingga dini hari, ketika semua pelayan dan penjaga rumah terlelap. Dengan jantung berdegup kencang, ia menyelinap keluar dari kamarnya. Setiap langkah di tangga marmer terasa seperti detak jam yang menghitung mundur kebebasannya. Ia berhasil melewati penjaga yang tertidur pulas. Dengan tangan gemetar, ia membuka gerbang samping yang jarang digunakan, yang mengarah ke gang sempit di belakang mansion. Udara dini hari yang dingin langsung membelai wajahnya, memberikan sensasi kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sekaligus rasa takut yang mencekam, ia berlari tanpa tujuan, menyusuri jalanan asing yang baru pertama kali ia pijak sendirian. Kegelapan dan keheningan kota yang belum terbangun terasa menakutkan, namun lebih menenangkan daripada kemewahan yang menghimpitnya. Ia tidak tahu kemana tujuannya. Ia hanya tahu bahwa ia harus pergi sejauh mungkin dari sangkar emas itu. Mata masih mengalir, namun kali ini bercampur dengan kelegaan dan sedikit harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tidak tahu bagaimana ia akan bertahan hidup. Namun ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan yang ia impikan. Ia hanya ingin bernapas, merasakan hidup yang sebenarnya, tanpa bayang-bayang nama besar Al-Razi dan segala tuntutannya. Hania, sang putri yang kini menjadi pelarian, melangkah menuju ketidakpastian, berharap menemukan jalan menuju dirinya yang sejati. Ia melarikan diri dari takdir yang ditentukan, menuju takdir yang belum tertulis. Fajar di Isfahan belum sepenuhnya menyingsing. Namun, rumah megah keluarga Al-Razi sudah dilanda kekacauan. Pelayan-pelayan berlarian di koridor marmer. Raut wajah mereka menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Suara teriakan marah Tuan Jamal Al-Razi menggelegar, menggema di seluruh penjuru mansion, memecah keheningan dini hari yang biasanya damai. Hania, di mana Hania? Raungannya terdengar hingga ke taman belakang, di mana burung-burung yang bertengger di pohon terpaksa terbang. Menjauh, Laila Al-Razi, dengan gaun tidur sutra yang masih melekat, tampak pucat pasi, matanya melotot lebar, menatap kosong ke arah kamar putrinya yang kini kosong melompong. Bantal masih tergeletak rapi, selimut tak sedikit pun tersentuh. Hanya ada selembar kertas bertulis tangan di atas meja nakas, dengan tulisan singkat yang membuat jantungnya mencelos. Maaf, Ayah, Ibu, Hania harus pergi. Hania tidak bisa lagi hidup seperti ini. Kemarahan Jamal Al-Razi meledak tak terkendali. Ia membanting vas porselen kuno yang berharga jutaan, pecah berkeping-keping di lantai. Tidak bisa hidup seperti ini setelah semua yang kita berikan padanya. Gadis tak tahu diuntung. Wajahnya merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Baginya, tindakan Hania adalah penghinaan terbesar. Tamparan keras terhadap martabat keluarga Al-Razi yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Pernikahan yang telah direncanakan dengan keluarga Al-Ghazali. Sebuah aliansi bisnis yang akan membawa mereka ke puncak kekuasaan, kini terancam hancur. Jamal segera memanggil kepala keamanan, memerintahkan mereka untuk mencari Hania ke seluruh penjuru kota.
Temukan dia, bawa dia kembali ke sini hidup atau mati, dan pastikan tidak ada satupun berita ini yang bocor ke media, perintahnya dengan suara dingin yang menusuk. Ia tidak akan membiarkan reputasi keluarganya hancur begitu saja, karena pembangkangan putrinya. Sementara itu, Hania terus berlari. Ia tidak tahu sudah berapa jauh ia berjalan dari rumah. Kakinya mulai terasa nyeri, paru-parunya seperti terbakar. Ia mengenakan pakaian yang paling sederhana yang ia punya. Celana jin dan kaos longgar, dilengkapi jaket tipis, untuk menahan dinginnya udara pagi. Rambutnya yang panjang tergerai tak beraturan. Wajahnya kusam oleh debu dan air mata yang mengering. Ia membawa tas kecil berisi beberapa lembar uang kertas, kalung peninggalan neneknya yang bisa dijual, dan beberapa dokumen penting. Itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki di dunia yang luas ini. Ia menyusuri gang-gang sempit, bersembunyi di balik tumpukan sampah, dan berjalan di pinggir jalan raya yang mulai ramai oleh kendaraan. Setiap mobil yang melintas, setiap bayungan yang bergerak, membuat jantungnya berdebar ketakutan. Ia takut ada yang mengenalinya, takut ada yang melaporkannya kepada ayahnya. Ia adalah seorang putri yang kini menjadi buronan, terdampar di dunia yang sama sekali asing baginya. Sepanjang hidupnya, Hania tak pernah merasakan dinginnya jalanan. Ia selalu bergerak dari satu kendaraan mewah ke kendaraan mewah lainnya, dari satu ruangan berpendingin udara ke ruangan berpendingin udara lainnya. Ia tak pernah tahu bagaimana rasanya perut keroncongan, atau betapa kerasnya tidur di bangku taman. Kini, semua itu ia rasakan. Perutnya mulai melilit, tubuhnya menggigil kedinginan, dan rasa haus mencekik tenggorokannya. Ia berhenti di sebuah bangku lusuh di taman kecil yang sepi, tak jauh dari pasar tradisional yang mulai menggeliat. Ia menyandarkan punggungnya yang lelah, mencoba mengatur napas. Ia meraba isi tasnya, menemukan sebotol air mineral kecil yang ia selipkan di antara. Ia meneguknya hingga tandas, namun rasa haus tak kunjung hilang. Air matanya kembali menetes. Ia menyesali keputusannya? Tidak. Ia hanya merasa takut. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tidak punya kenalan di luar lingkaran sosial keluarganya, apalagi teman. Semua orang yang ia kenal hanya berteman dengannya karena statusnya sebagai putri Al-Razi. Matahari mulai naik, memancarkan sinarnya yang hangat, namun tak mampu menghangatkan hati Hania yang beku oleh ketakutan. Dan kesepian, pasar tradisional di dekatnya semakin ramai. Suara-suara tawar-menawar, aroma rempah-rempah yang kuat, dan hiruk-pikuk penjual, serta pembeli, membanjiri indranya. Ia memperhatikan seorang ibu yang sedang menawar sayuran dengan senyum tulus, seorang anak kecil yang berlarian mengejar balon, dan seorang kakek yang duduk diam sambil menyeruput teh hangat. Mereka semua tampak begitu normal, hidup mereka sederhana, namun terlihat damai. Hania merasa seperti alien yang tersasar di planet asing. Selama ini, dunianya hanya berputar di antara lingkaran sosialita, acara gala, dan pertemuan bisnis. Ia tak pernah benar-benar berinteraksi dengan orang biasa, apalagi merasakan pahit getirnya kehidupan di luar tembok mansionnya. Kenyataan ini menamparnya keras. Ia sadar, ia sama sekali tidak siap menghadapi dunia. Ketika hari beranjak siang, rasa lapar tak tertahankan mulai menyerang. Hania memutuskan untuk mencoba menjual kalung peninggalan neneknya. Kalung itu terbuat dari emas putih dengan liontin safir kecil, warisan turun-temurun yang berharga. Dengan hati-hati, ia mencari toko perhiasan kecil yang tampak tidak terlalu mencolok. Ia menemukan satu di sudut jalan, dengan etalase kaca yang agak berdebu. Dengan langkah ragu, ia masuk. Seorang pria tua, berjanggut putih, dengan kacamata bertengger di ujung hidungnya, menyambutnya dengan senyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" Suaranya lembut. Hania mengeluarkan kalungnya. Saya ingin menjual ini." Suaranya tercekat. Pria itu mengambil kalung itu, memeriksanya dengan
teliti di bawah cahaya lampu. Matanya yang tajam meneliti setiap detail. Ini adalah perhiasan yang indah, Nona. Safirnya asli, emasnya juga kualitas tinggi. Ia menyebutkan harga yang membuat Hania terkejut. Jumlahnya lebih dari yang ia harapkan. Cukup untuk bertahan hidup beberapa bulan jika ia berhemat. Ia menerima uang itu dengan tangan gemetar. Rasa lega dan takut bercampur aduk. Lega karena ia punya uang untuk bertahan. Takut karena ia baru saja menjual satu-satunya benda berharga yang memiliki nilai sentimental baginya. Ia berterima kasih kepada pria itu dan segera keluar. Setelah membeli beberapa makanan ringan dari kedai terdekat, Hania kembali ke bangku taman. Ia makan dengan terburu-buru, seolah takut makanannya akan direbut. Rasa lapar membuatnya lupa akan etiket dan sopan santun yang selama ini diajarkan kepadanya. Makan di tempat umum, tanpa sendok garpu, seperti orang jalanan, adalah sesuatu yang tak pernah terbayangkan akan ia lakukan. Hari menjelang sore, dan Hania merasa semakin lelah. Ia tidak punya tempat untuk tidur. Bangku taman yang dingin bukanlah pilihan yang ideal. Apalagi, ia seorang perempuan. Bahaya bisa mengintai kapan saja. Rasa putus asa kembali merayapi hatinya. Ia ingin menangis, berteriak, kembali ke rumahnya. Namun, ia tahu, ia tidak bisa. Ia telah membakar jembatan. Ia berdiri, memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman. Untuk malam ini, mungkin sebuah penginapan murah. Jika ia bisa menemukannya, ia berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan yang kini mulai dipadati oleh orang-orang yang pulang kerja. Cahaya lampu jalan mulai menyala, menerangi setiap sudut kota. Isfahan di malam hari memiliki pesona tersendiri. Namun bagi Hania, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ia berjalan di sepanjang trotoar yang ramai, matanya menatap kosong ke depan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Nasibnya di masa depan? Akankah ia bisa bertahan hidup? Akankah ia menemukan kebebasan yang ia cari? Ia tidak punya peta, tidak punya ponsel. Ia sengaja meninggalkannya agar tidak terlacak, dan tidak punya siapa-siapa. Ia merasa begitu kecil dan rentan di tengah keramaian ini. Beberapa orang menatapnya dengan aneh, mungkin karena pakaiannya yang tampak lusuh, namun kualitasnya menunjukkan ia bukan dari kalangan biasa. Ia mengabaikan tatapan-tatapan itu. Fokus pada langkah kakinya. Ia hanya ingin menemukan tempat aman untuk beristirahat. Kaki dan punggungnya terasa sakit. Kepalanya pening karena kurang tidur dan tekanan mental yang luar biasa. Ia adalah seorang putri yang terbuang, diusir dari istananya, kini terlunta-lanta di jalanan, sendirian menghadapi kerasnya dunia. Tiba-tiba, ia merasakan pusing yang luar biasa. Pandangannya mulai kabur, kakinya lemas. Mungkin karena kelelahan, lapar, dan tekanan yang ia alami sepanjang hari. Ia mencoba berpegangan pada tiang lampu di dekatnya, namun tubuhnya tak lagi mampu menopang. Dunia terasa berputar, suara di sekelilingnya meredup. Ia jatuh terhuyung, tubuhnya ambruk di trotoar yang dingin dan keras, tak sadarkan diri di tengah keramaian yang seolah tak peduli. Gelap menelannya, dan Hania tak tahu apakah ia akan pernah melihat fajar lagi. Malam telah menyelimuti Isfahan, dan suhu udara mulai menurun drastis. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berkelip, namun sinarnya tak mampu menembus kegelapan di sadit-sadit kota yang tersembunyi. Di jalanan yang ramai namun semakin sepi, seiring berjalannya waktu, Roni berjalan pulang dari pabrik. Hari itu terasa lebih melelahkan dari biasanya. Stok barang yang masuk pabrik sangat banyak, membuat ia dan rekan-rekannya harus bekerja ekstra keras hingga larut malam. Keringat dingin membasahi punggungnya, meski udara malam terasa menusuk tulang. Perutnya keroncongan, membayangkan nasi hangat dan telur dadar yang sudah disiapkan Amir di kontrakan. Ia mempercepat langkahnya, menyusuri trotoar yang rimang-rimang, dihiasi cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip. Telinganya menangkap suara obrolan orang-orang yang masih duduk di kedai teh, dan aroma khas kebab
yang dipanggang tak jauh dari sana saat melewati sebuah area yang agak sepi. Dekat dengan taman kecil yang ia tahu, pandangannya tertuju pada sesuatu yang aneh. Di bawah tiang lampu yang cahayanya redup, tergeletak sesosok tubuh. Awalnya, ia mengira itu hanya tumpukan sampah atau barang-barang tak terpakai. Namun, saat ia mendekat, ia menyadari itu adalah seorang perempuan. Jantung Roni berdesir. Ayes menghampiri, rasa lelahnya seketika sirna. Astagfirullah, gumamnya. Berjongkok di samping tubuh yang tergeletak itu. Ia melihat seorang gadis muda dengan rambut hitam panjang tergerai di atas aspal. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya menggigil kedinginan. Meskipun pakaiannya sederhana, ada aura yang berbeda dari gadis ini. Wajahnya halus, dan kulitnya tampak bersih, tidak seperti orang-orang jalanan pada umumnya. "Nona, Nona, Anda baik-baik saja?" panggil Roni. Suaranya pelan dan khawatir. Ia menepuk pipi gadis itu perlahan. Tidak ada respons. Ia mencoba memegang pergelangan tangannya, merasakan denyut nadinya yang lemah dan cepat. Gadis itu pingsan. Tanpa berpikir panjang, Roni melihat sekeliling. Jalanan itu sepi. Tidak ada orang lain yang melintas. Ia tidak bisa meninggalkan gadis ini begitu saja. Hati nuraninya berteriak. Ia teringat pesan ibunya di kampung. Jika ada orang dalam kesulitan di depan matamu, jangan pernah ragu untuk menolongnya, nak. Kebaikan akan selalu kembali. Dengan sigap, Roni membuka jaket lusuhnya yang tebal, membungkus tubuh gadis itu, agar tidak terlalu kedinginan. Ia kemudian mencoba mengangkatnya. Tubuh gadis itu ringan. Namun Roni, dengan otot-ototnya yang terlatih karena bekerja sebagai kuli panggul, mampu menggendongnya dengan hati-hati. Ia memutuskan untuk membawanya ke kontrakannya. Itu adalah satu-satunya tempat yang bisa ia tawarkan untuk saat ini. Ia tidak mungkin membawanya ke rumah sakit tanpa identitas atau uang yang cukup. Langkah Roni terasa berat dengan beban baru di punggungnya. Namun, ia terus berjalan. Ia berjalan lebih cepat. Khawatir kondisi gadis itu akan memburuk. Aib dalam hati agar gadis itu baik-baik saja. Sepanjang perjalanan, ia merasakan kelembutan rambut gadis itu yang sesekali menyentuh pipinya, dan napasnya yang terengah-engah. Ia bertanya-tanya, siapa gadis ini? Mengapa ia bisa tergeletak sendirian di jalanan Isfahan di tengah malam? Setibanya di kontrakan, Amir dan Yusuf terkejut melihat Roni menggendong seorang gadis. "Roni, ada apa ini? Siapa dia?" tanya Amir, matanya membelalak. "Dia pingsan di jalan, Mir. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja," jawab Roni dengan napas terengah-engah. "Tolong bantu aku. Kita harus membantunya." Yusuf segera membuka pintu kamar. Roni dengan hati-hati membaringkan gadis itu di ranjangnya yang sederhana. Amir mengambil selimut tebal dan menyelimuti tubuh gadis itu. Yusuf bergegas mengambil air hangat dan handuk kecil. Dengan cekatan, Roni mengompres dahi gadis itu, berharap panas tubuhnya akan sedikit mereda. "Dia sepertinya demam," ujar Yusuf, merasakan suhu tubuh gadis itu, dan sangat lemas. "Ya, mungkin dia sudah kelaparan dan kedinginan terlalu lama," timpal Roni, menatap wajah pucat Hania dengan cemas. Mereka tidak tahu siapa gadis itu. Namun, insting kemanusiaan mereka lebih kuat daripada rasa ingin tahu. Mereka menunggu dengan cemas di sisi ranjang. Setelah beberapa waktu, mata gadis itu perlahan-lahan terbuka. Matanya yang indah namun tampak kosong, menatap sekeliling dengan kebingungan. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa sangat lemah. "Nona, Anda sudah sadar?" tanya Roni lembut. Suaranya dipenuhi kelegaan. Gadis itu menatap Roni, lalu menatap Amir dan Yusuf. Pandangannya penuh pertanyaan, kebingungan, dan sedikit ketakutan. Ia tidak tahu di mana ia berada, atau siapa orang-orang di hadapannya. Terakhirnya adalah pusing yang tak tertahankan sebelum semuanya menjadi gelap. Di mana aku?" tanyanya dengan suara serak, hampir tak terdengar.
Anda di kontrakan kami. Nona, kami menemukan Anda pingsan di jalan, jawab Roni, mencoba menenangkan. Jangan khawatir, Anda aman di sini. Gadis itu mencoba duduk, Roni segera membantunya. Siapa? Kalian? Tanyanya lagi, suaranya sedikit lebih jelas. Saya Roni, ini teman saya, Amir dan Yusuf. Kata Roni, memperkenalkan diri dan teman-temannya. Anda tidak perlu takut, kami hanya ingin membantu Hania, yang selama ini hidup dalam lingkungan penuh curiga dan intrik. Merasa sedikit lega mendengar nada tulus dalam suara Roni. Namun, ia tetap waspada. Ia menatap sekeliling, kamar itu sangat sempit, perabotannya kumal, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda kemewahan yang selama ini ia kenal. Ini adalah dunia yang sama sekali baru baginya. Sebuah gubuk rayot dibandingkan dengan istana megahnya. Nama saya, Hania, ucapnya pelan. Memperkenalkan diri dengan nama depannya saja. Ia memutuskan untuk tidak menyebutkan nama belakangnya, takut akan terlacak. Baik, Nona Hania, Anda butuh sesuatu? Makanan, air hangat, tanya Roni, menawarkan bantuan. Hania mengangguk lemah, air, dan mungkin sesuatu yang hangat. Amir segera pergi ke dapur kecil untuk merebus air. Sementara Yusuf membantu Hania minum air putih yang sudah ada. Roni terus memandang Hania. Gadis ini, dengan wajahnya yang sendu dan tatapan matanya yang penuh beban, tampak begitu rapuh, seolah baru saja melewati badai besar. Ia tidak tahu apa cerita di baliknya. Namun ia tahu bahwa Hania membutuhkan bantuan. Beberapa saat kemudian, Amir kembali dengan secangkir teh hangat. Aroma mint yang menenangkan memenuhi ruangan. Roni cangkir itu, meniupnya perlahan, lalu menyerahkannya kepada Hania. Hania menerima cangkir itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Kehangatan cangkir itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia meneguk teh itu perlahan. Merasakan sensasi hangat mengalir di tenggorokannya, menghangatkan tubuhnya dari dalam. Rasa mint yang segar sedikit meredakan pening di kepalanya. Setelah menghabiskan tehnya, Hania merasa sedikit lebih baik. Rasa pusingnya berkurang, dan ia tidak lagi menggigil hebat. Ia menatap ketiga pemuda di hadapannya. Mereka semua tampak lelah. Namun, sorot mata mereka menunjukkan ketulusan dan kepedulian yang mendalam. Sebuah perasaan aneh merayapi hatinya. Selama ini, ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan darinya, yang memperlakukannya dengan hormat hanya karena ia adalah putri Al-Razi. Namun, ketiga pemuda ini, yang bahkan tidak mengenalnya, menolongnya tanpa pamrih. Kontras yang mencolok antara kehidupannya yang lampau dan kenyataan yang ia hadapi saat ini begitu menusuk. Dari istana megah berpelayan puluhan orang, ia kini terdampar di kamar sempit bersama 3 TKI. Ia tak pernah membayangkan akan berada di posisi ini. Namun, anehnya, ada secercah kelegaan di balik semua itu. Ia mungkin telah kehilangan segalanya, namun ia menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kebaikan hati yang murni dari orang-orang asing. Terima kasih, bisik Hania. Suaranya masih lemah namun penuh ketulusan. Terima kasih banyak. Kalian menyelamatkan hidupku. Roni tersenyum. Tidak apa-apa, Nona Hania. Itu sudah kewajiban kita sebagai sesama manusia. Sekarang, istirahatlah. Anda butuh tidur. Mereka kemudian membiarkan Hania beristirahat di ranjang Roni. Roni sendiri memutuskan untuk tidur di lantai beralaskan tikar, memberikan ranjangnya kepada Hania. Ia tahu, gadis itu pasti butuh tempat yang layak untuk beristirahat. Sebelum memejamkan mata, Roni kembali menatap Hania yang sudah terlelap. Ia bertanya-tanya lagi, apa yang terjadi pada gadis sekaya Hania, sehingga ia bisa terlantar seperti itu? Ia tahu, ia mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Namun, yang terpenting saat ini adalah Hania selamat dan bisa beristirahat dengan tenang. Di tengah dinginnya malam Isfahan, sebuah kehangatan tak terduga mulai tumbuh.
menjembatani dua dunia yang sebelumnya tak pernah bertemu. Ini adalah awal dari sebuah kisah yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Sinar matahari pagi yang menembus celah jendela kamar kumal itu terasa asing bagi Hania. Bukan lagi gorden sutra tebal yang menghalangi, melainkan selembar kain lusuh yang tipis, membiarkan cahaya masuk tanpa ampun. Aroma masakan sederhana, bercampur dengan bau debu dan kelembapan, mengisi indera penciumannya. Ia membuka mata perlahan, mengerjapkan kelopak mata, dan butuh beberapa saat untuk menyadari di mana ia berada. Ini bukan kamarnya di mansion mewah. Ini adalah kamar sempit di kontrakan Roni. Ingatan tentang kejadian semalam melintas cepat di benaknya. Pengusiran, keterlantaran, pingsan, dan penyelamatan oleh Roni. Sebuah desah napas panjang meluncur dari bibirnya. Ia memandangi sekeliling. Roni dan kedua temannya sudah tidak ada di kamar. Ranahnya terasa lembut. Ternyata Roni memberinya selimut tebal. Sebuah perasaan canggung dan sedikit malu menyelimutinya. Bagaimana bisa seorang putri seperti dirinya, yang selalu dilayani, kini bergantung pada kebaikan orang asing, terutama TKI, yang hidupnya jauh di bawah standar kemewahannya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Roni masuk dengan nampan kecil di tangannya. Di atasnya, terdapat sepiring nasi hangat, telur dadar, dan secangkir teh. Aroma gurih dari telur dadar membuat perut Hania yang kosong langsung bereaksi. Roni tersenyum ramah. "Assalamualaikum Nona Hania. Bagaimana tidurmu? Sudah merasa lebih baik?" sapa Roni, meletakkan nampan di meja kecil di samping ranjang. Hania merasa sedikit terkejut dengan sapaan Roni yang begitu santai namun tulus. Ia tidak terbiasa dengan kehangatan seperti itu dari orang-orang di sekitarnya. "Waalaikumsalam. Ya, sudah lebih baik. Terima kasih Roni," jawab Hania. Suaranya masih sedikit serak. "Syukurlah. Mari, makan dulu. Aku buatkan sarapan sederhana." "Maaf, seadanya saja," kata Roni, menunjukkan telur dadar yang masih mengepulkan asap. Hania menatap hidangan di depannya. Nasi putih, telur dadar polos, dan teh hangat. Hidupnya, ia terbiasa dengan sarapan mewah, roti panggang dengan selai impor, buah-buahan segar yang diimpor dari berbagai negara, sereal mahal, atau hidangan kontinental yang disiapkan koki pribadi. Sekarang, di depannya ada telur dadar. Ironis. Namun, ia merasa lapar sekali. Ia mengambil sendok, mencoba menyuapkan nasi dan telur ke mulutnya. Rasanya enak. Sangat enak, entah karena lapar, atau karena ada sentuhan ketulusan dalam masakan. Sederhana itu, hidangan itu terasa lebih lezat daripada hidangan apapun yang pernah ia santap di istananya. Ia makan perlahan, menikmati setiap suap. Roni duduk di bangku kecil di sudut kamar, memperhatikannya dengan senyum. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali bertanya, apakah Hania butuh tambahan nasi atau teh. Kehadirannya yang tenang membuat Hania merasa sedikit nyaman meski kecanggungan masih menyelimuti. Setelah sarapan, Roni memberinya sepasang pakaian bersih. "Ini pakaian teman saya, Amir. Mungkin agak kebesaran, tapi setidaknya Nona bisa ganti baju. Kamar mandi ada di luar. Nona bisa pakai." Hania menerima pakaian itu dengan sedikit ragu. Pakaian itu memang jauh dari kata mewah. Bahkan mungkin sudah agak usang, namun bersih dan terlipat rapi. Ia mengganggak, merasa sedikit terharu dengan kebaikan Roni yang tanpa pamrih. Ia masuk ke kamar mandi sederhana itu, yang hanya berisi ember, gayung, dan keran air. Tidak ada shower mewah atau bathtub, namun air dingin yang membasahi tubuhnya terasa sangat menyegarkan setelah sehari semalam tidak mandi. Ketika ia keluar dari kamar mandi, mengenakan pakaian yang kebesaran itu, Roni sudah duduk di luar kamar. Di beranda kecil kontrakan, ada bangku kayu panjang yang usang di sana, menghadap ke gang sempit yang masih sepi. Hania mendekat dan duduk di sampingnya. "Maafkan aku, Roni. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu," ucap Hania, menatap ujung kakinya. Roni menoleh.
tersenyum. Tidak perlu dipikirkan, Nona Hania. Aku menolong karena memang harus menolong. Tidak ada yang perlu dibalas. Tapi, aku merepotkanmu. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku tidak tahu harus pergi kemana, kata Hania. Suaranya dipenuhi kecemasan. Ia memang sudah menjual kalungnya, namun itu hanya cukup untuk beberapa bulan, dan ia tidak punya keterampilan apapun untuk mencari pekerjaan. Nona Hania bisa tinggal di sini dulu, selama Nona butuh. Sampai Nona menemukan jalan. Aku tidak keberatan. Amir dan Yusuf juga pasti tidak keberatan, ujar Roni, menenangkan. Yang penting sekarang, Nona pulihkan diri dulu. Hania menatap Roni, tak percaya dengan kemurahan hatinya. Orang-orang yang ia kenal akan menanyakan latar belakangnya, identitasnya, atau mencari tahu apa keuntungan yang bisa mereka dapatkan darinya. Namun Roni, seorang TKI miskin, justru menawarkan perlindungan tanpa syarat. Kenapa? Kenapa kamu begitu baik? Tanya Hania, tak bisa menahan diri. Roni terkekeh pelan. Memang kenapa tidak? Semua orang berhak mendapatkan kebaikan, Nona Hania. Dulu, waktu aku pertama kali datang ke Isfahan, aku juga kesulitan. Banyak orang baik yang membantuku. Sekarang giliranku membalas kebaikan itu. Meski kepada orang yang berbeda. Percakapan singkat itu membuka mata Hania. Ia melihat dunia dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Dunia yang ia kenal penuh dengan intrik, persaingan, dan transaksi. Dunia Roni penuh dengan ketulusan gotong royong dan kepedulian sesama. Selama beberapa hari berikutnya, Hania mulai beradaptasi dengan kehidupan di kontrakan Roni. Ia tidur di ranjang Roni, sementara Roni tetap tidur di lantai. Ia makan makanan sederhana yang disiapkan Roni atau teman-temannya. Ia melihat Roni berangkat kerja setiap pagi, kembali sore hari dengan tubuh lelah, namun wajah yang selalu menunjukkan kesyukuran. Ia memperhatikan bagaimana Roni berinteraksi dengan Amir dan Yusuf. Mereka saling membantu, saling mendukung, dan selalu berbagi. Tidak ada ego, tidak ada persaingan. Hanya ada persaudaraan yang kuat. Hania merasa iri dengan kehangatan yang terpancar dari persahabatan mereka. Ia tidak pernah memiliki teman sejati seperti itu. Awalnya, Hania merasa sangat canggung dan tidak berguna. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Mencuci pakaian, ia tidak tahu caranya. Memasak, apalagi membersihkan rumah. Selama ini selalu ada pelayan yang melakukannya. Ia merasa seperti beban. Suatu sore, ia melihat Roni sedang membersihkan kontrakannya. Dengan ragu, Hania mendekat. Roni, apa ada yang bisa kubantu? Roni menoleh, tersenyum. Nona Hania tidak perlu repot, istirahat saja. Tidak, aku ingin membantu. Aku merasa tidak enak jika hanya duduk diam, desak Hania. Roni berpikir sejenak. Baiklah, Nona Hania bisa membantu menyapu lantai kalau begitu. Sapu ada di pojok sana. Hania mengambil sapu, canggung memegangnya. Ia tak pernah menyapu seumur hidupnya. Ia mulai menyapu dengan gerakan kikuk. Sesekali debu malah berterbangan kemana-mana. Roni hanya tersenyum melihatnya. Ia tidak menertawakan atau menghakiminya. Justru ia memberinya petunjuk. Begitu, Nona, gerakannya harus searah, agar debunya tidak menyebar, kata Roni lembut, mencontohkan. Hania mencoba meniru gerakan Roni. Perlahan, ia mulai terbiasa. Setelah selesai menyapu, ia merasa lelah. Namun, ada kepuasan kecil yang merayapi hatinya. Ia telah melakukan sesuatu yang berguna. Sejak saat itu, Hania mulai belajar sedikit demi sedikit. Ia belajar mencuci pakaian dengan tangan, belajar memasak nasi, bahkan mencoba menggoreng telur dadar yang pertama kali ia rasakan. Hasilnya memang tidak sempurna, kadang gosong, kadang terlalu asin. Namun Roni selalu memakannya dengan lahap dan memujinya. Pujian sederhana itu terasa lebih berharga daripada pujian dari ayahnya yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan standar kesempurnaan. Hania mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kemewahan yang dulu ia kejar kini terasa hampa. Kehidupan sederhana ini, meskipun keras, justru memberinya kebebasan yang ia dambakan.
kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, untuk belajar, dan untuk merasakan kebaikan murni dari orang lain. Ia tahu, ia masih punya banyak hal untuk dipelajari, dan jalan di depannya mungkin masih panjang. Namun, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki Roni, dan juga Amir serta Yusuf, yang menerimanya apa adanya. Namun, di balik ketenangan yang mulai ia rasakan, bayang-bayang masa lalu tetap menghantuinya. Setiap kali ia mendengar sirene mobil polisi, atau melihat mobil mewah melintas di jalanan, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ayahnya tidak akan menyerah begitu saja. Sebuah perasaan waspada terus menyelimutinya, seolah ada pedang Damokles yang tergantung di atas kepalanya. Ia tidak tahu kapan badai itu akan datang lagi. Namun ia tahu bahwa ia harus siap menghadapinya. Kali ini, tidak sendirian. Ia telah menemukan sebuah keluarga baru, jauh dari kemewahan, namun penuh dengan cinta dan ketulusan. Hari-hari di kontrakan Roni mulai membentuk rutinitas baru bagi Hania. Ia bangun lebih awal, membantu Roni, menyiapkan sarapan sederhana, dan mencuci piring setelah itu. Ia belajar mengelola uang yang sedikit itu dengan lebih bijak. Berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu. Roni dan teman temannya seringkali harus bekerja lembur, sehingga Hania memiliki banyak waktu luang. Ia menghabiskannya dengan membaca buku-buku lama yang ia temukan di lemari kontrakan, atau sekadar duduk di beranda, mengamati kehidupan di gang sempit itu. Ia melihat anak-anak bermain di lumpur, para ibu menjemur pakaian, dan pedagang kaki lima menjajakan dagangannya. Semua adalah pemandangan baru baginya. Sebuah realitas yang tak pernah ia saksikan di dalam tembok tinggi mansionnya. Hubungan Hania dengan Roni dan teman-temannya semakin erat. Amir dan Yusuf, yang awalnya agak sungkan, kini sudah menganggap Hania seperti adik mereka sendiri. Mereka sering bercanda, berbagi cerita tentang kampung halaman, dan sesekali mengajarinya beberapa kata dalam bahasa Farsi. Hania, dengan cepat, belajar berinteraksi dengan mereka, bahkan terkadang ia ikut membantu pekerjaan mereka yang ringan jika diperlukan. Ia menyadari bahwa di balik kesederhanaan hidup mereka, ada kekayaan hati yang tak ternilai. Mereka adalah orang-orang yang tulus, jujur, dan penuh empati. Namun, di tengah kebersamaan itu, sebuah ketegangan kecil mulai muncul. Hania, yang terbiasa dengan segala kemudahan, terkadang masih kesulitan memahami beberapa aspek kehidupan Roni. Misalnya, suatu hari, Roni pulang dengan baju yang sedikit sobek karena tersangkut di mesin pabrik. Hania menyarankan agar Roni membeli baju baru. "Kenapa tidak beli baju baru saja, Roni? Bajumu sudah robek begitu," kata Hania polos. Roni hanya tersenyum tipis. "Ini masih bisa dijahit, Nona Hania. Lagi pula, uangnya lebih baik disimpan untuk kebutuhan lain." Hania sedikit bingung, "Tapi kan tidak enak dilihat kalau bajunya robek." "Tidak masalah, Nona. Yang penting bersih dan masih bisa dipakai," jawab Roni, sambil mulai menjahit robekan di bajunya dengan benang seadanya. Hania memperhatikan Roni menjahit dengan cekatan. Sebuah keterampilan yang tak pernah ia bayangkan akan dilakukan seorang laki-laki di usianya. Perbedaan pandangan seperti itu sesekali muncul, mengingatkan Hania akan jurang lebar antara latar belakang mereka. Ia dari dunia yang membuang barang rusak, Roni dari dunia yang memperbaiki dan menghargai setiap benda. Namun, alih-alih menimbulkan perpecahan, perbedaan ini justru memicu diskusi yang menarik, membuka pikiran Hania tentang nilai-nilai dan prioritas hidup yang berbeda. Roni selalu menjelaskan dengan sabar, tanpa menghakimi, dan Hania mendengarkan dengan pikiran terbuka. Ia belajar tentang arti penghematan, kesederhanaan, dan kepuasan atas apa yang dimiliki. "Nona Hania tahu," kata Roni suatu sore, saat mereka duduk di beranda setelah makan malam. "Dulu di kampungku, kalau ada pakaian robek sedikit, tidak langsung dibuang. Dijahit lagi. Kalau sudah tidak bisa dipakai, baru dijadikan lap. Tidak ada yang terbuang sia-sia." Hania mengangguk, mencerna kata-kata Roni.
Dulu aku tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Kalau ada yang rusak, langsung beli baru. Itu wajar, Nona. Lingkungan kita membentuk cara berpikir kita, kata Roni dengan bijak. Yang penting sekarang, Nona belajar hal baru kan? Senyum Hania mengembang. Ia memang belajar banyak hal baru, tidak hanya keterampilan praktis, tetapi juga cara pandang baru tentang kehidupan. Ia mulai melihat keindahan dalam kesederhanaan dan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Bayangan masa lalu yang kelam mulai merayap masuk, mengusik kedamaian Hania. Suatu pagi, saat Roni dan teman-temannya sudah berangkat kerja, Hania pergi ke pasar terdekat untuk membeli beberapa bahan makanan. Ia berjalan dengan lebih percaya diri sekarang. Sudah hafal beberapa jalan dan cara bertransaksi di pasar. Saat ia sedang memilih sayuran, ia merasakan tatapan aneh. Ia menoleh dan matanya bertemu dengan seorang pria yang berdiri di seberang jalan, mengenakan setelan jas rapi, mengamati dirinya dengan intens. Jantung Hania mencelos. Pria itu adalah salah satu anak buah ayahnya, kepala keamanan pribadinya, Karim. Karim tidak langsung menghampiri. Ia hanya menatap Hania dengan tatapan dingin, seolah sedang mengukurnya. Tatapan itu penuh ancaman dan peringatan. Hania langsung merasa tidak nyaman. Ia buru-buru membayar belanjaannya dan mempercepat langkahnya pulang ke kontrakan. Sepanjang perjalanan, ia terus menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ketika ia tiba di kontrakan, tubuhnya gemetar. Rasa takut yang selama ini ia coba kubur kembali membuncah. Ayahnya sudah menemukannya. Ini hanya masalah waktu. Sore harinya, saat Roni pulang, Hania menceritakan kejadian itu dengan suara bergetar. Roni, aku melihat Karim, anak buah ayahku. Dia melihatku di pasar. Roni mengerutkan kening. Raut wajahnya berubah serius. Karim, apa dia melakukan sesuatu padamu? Tidak. Dia hanya menatapku. Tapi tatapannya, itu tatapan peringatan. Ayahku pasti sudah mengirimnya untuk melacakku. Jelas Hania. Tangannya saling meremas. Roni menghela napas. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Tentu saja, ayahmu tidak akan tinggal diam. Ia mencoba menenangkan Hania. Nona Hania, jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Kita harus lebih hati-hati sekarang. Meskipun Roni mencoba bersikap tenang, Hania bisa melihat kekhawatiran di matanya. Ia tahu, dengan Roni melindunginya, Roni juga akan ikut terseret dalam masalahnya. Hal itu membuat Hania merasa bersalah. Beberapa hari berikutnya, mereka mulai merasakan kehadiran beang-beang itu semakin jelas. Ada mobil hitam mewah yang terparkir di ujung gang. Orang-orang asing yang mencurigakan mondar-mandir di sekitar kontrakan. Bahkan, Yusuf bercerita bahwa ia pernah diikuti seseorang sepulang kerja. Mereka tahu, ini adalah ulah keluarga Al-Razi. Mereka sedang mengepung. Roni dan Tuan Timonia mulai waspada. Mereka mengubah rute pulang kerja, menghindari geng-geng sepi, dan selalu pulang bersama-sama. Mereka tidak ingin mengambil risiko. Hania sendiri menjadi lebih paranoid. Ia tidak berani keluar rumah sendiri, bahkan untuk ke pasar pun ia harus ditemani salah satu dari mereka. Apa yang akan mereka lakukan, Roni? Tanya Hania suatu malam. Suaranya dipenuhi ketakutan. Ayahku tidak akan melepaskanku begitu saja. Roni menatap Hania dengan serius. Aku tidak tahu pasti, Nona Hania, tapi aku yakin mereka akan melakukan apa saja untuk membawamu kembali. Entah itu dengan cara baik-baik atau dengan paksaan. Keesokan harinya, kecurigaan mereka terbukti. Sebuah surat kaleng tanpa pengirim, namun ditulis di atas kertas berlogo perusahaan Al-Razi, diselipkan di bawah pintu kontrakan. Surat itu ditujukan kepada Hania. Dengan tangan gemetar, Hania membukanya. Isi surat itu singkat namun mengerikan. Hania, kau tahu konsekuensi dari pembangkanganmu. Pulanglah sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Kami tahu di mana kau bersembunyi. Dan kami tahu siapa saja yang melindungimu. Jangan sampai orang-orang tak bersalah ini
ikut terseret dalam masalahmu. Kami memberimu waktu 3 hari. Setelah itu, kami akan datang menjemputmu. Dan kami tidak akan datang dengan tangan kosong." Surat itu jatuh dari tangan Hania. Wajahnya memucat, matanya berkaca-kaca. Ancaman itu begitu jelas. Mereka tidak hanya mengancamnya, tetapi juga mengancam Roni dan teman-temannya. Ia tidak bisa membiarkan orang-orang baik yang telah menolongnya ini celaka karenanya. Roni mengambil surat itu. Membaca isinya, rahangnya mengeras. Ia tahu, ini bukan gertakan kosong. Keluarga Al-Razi adalah orang-orang berpengaruh. Dengan jaringan yang luas, mereka bisa melakukan apa saja. 3 hari, gumam Roni, menatap Hania. "Apa yang akan kita lakukan, Nona Hania?" Hania mengangkat kepalanya. Air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu, Roni. Aku tidak ingin kalian celaka karenaku. Kita sudah ada di sini bersama-sama, Nona Hania. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian," kata Roni. Suaranya mantap. "Kita harus memikirkan cara. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa ayahmu begitu ingin kau kembali?" Senial ragu sejenak, lalu memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Roni. Tentang perjodohan paksa dengan Farhat Al-Ghazali, tentang bagaimana ia dipaksa untuk menyerahkan sebagian saham warisannya kepada Farhat setelah menikah, dan tentang bagaimana ia akan dipaksa menandatangani perjanjian yang akan membuat ayahnya memiliki kuasa penuh atas seluruh aset pribadinya. Motif gelap yang selama ini menjadi alasan dibalik pengusirannya kini terkuak di hadapan Roni. Ayahnya tidak hanya ingin mengembalikan martabat keluarga, tetapi juga ingin mengamankan kendali penuh atas kekayaan Hania melalui pernikahan ini. Ia adalah pion dalam permainan kekuasaan yang kejam. Mendengar cerita Hania, Roni terdiam. Dunia orang kaya memang jauh lebih rumit dan mengerikan daripada yang ia bayangkan. Ternyata, di balik gemerlapnya harta, ada intrik dan pengkhianatan yang jauh lebih kejam daripada di dunia kuli panggulnya. Ia menatap Hania. Kasihan melihat nasib gadis itu. "Jadi, mereka tidak hanya ingin kau kembali, mereka ingin menguasai semuanya," kata Roni. Nada suaranya berubah dingin. Hania mengangguk, terisak. "Aku tidak ingin menikah dengan Farhat. Aku tidak ingin kehilangan kebebasanku lagi." Roni mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia telah melihat betapa Hania telah berubah, betapa ia telah menemukan secercah kebebasan dan kebahagiaan di tengah kesederhanaan. Ia tidak bisa membiarkan semua itu direnggut begitu saja. "Nona Hania, kita tidak akan menyerah," kata Roni, menatap mata Hania dengan penuh tekad. "Kita akan memikirkan cara, kita akan menghadapi ini bersama-sama." Hania menatap Roni. Air matanya berhenti mengalir. Di mata Roni, ia melihat sebuah janji, sebuah kekuatan yang tulus. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Dan kali ini, ia tidak akan sendirian. Ia akan menghadapi badai ini dengan seorang pria yang mungkin miskin harta, namun kaya akan keberanian dan ketulusan hati.